Kerajaanmu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihimu sampai tiba waktumu bagiku. Menghormatimu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anakmu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan namanya. Menghormatimu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anakmu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan namanya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan namanya. Oh, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan namanya. Mari kita siapkan hati kita saat ini. Kita mau duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Dan hati kita, biarlah kita arahkan tertuju hanya kepada Tuhan saja.
Biarlah saat ini kita memiliki kerinduan yang dalam akan Tuhan. Dan dengan hati yang benar-benar merindukan Tuhan, kita akan menantikan Tuhan berbicara bagi setiap kita. Allah Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Agung, yang Maha Mulia, kembali kami semua ada di hadapan-Mu ya Bapa. Saat ini kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Dan kiranya Bapa berkenan mengurapi setiap kami. Bapa berkenan melawat setiap kami. Roh Kudus Tuhan yang akan memenuhi kami dengan kuasa pengurapan Allah. Dan ketika kami mendengar setiap perkataan kebenaran firman Tuhan, itulah yang meneguhkan kami. Itulah yang memberikan kami kekuatan baru. Lalu kami mau berjuang hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami tidak lagi sama seperti dunia ini, tetapi kami mau berbeda dari dunia ini. Sebab kami mau hidup sama seperti Kristus, serupa dengan Kristus. Ya Bapa yang Maha Kudus, tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan-Mu. Jika Bapa temukan ada hal-hal yang tidak tepat yang kami lakukan dalam sepanjang hari-hari hidup kami mohon belas kasihan Bapa mengampuni kami, membaharui kami, supaya saat ini ketika kami berada di hadapan-Mu ya Allah, kami ditemukan di dalam keadaan berkenan. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar menyadari bahwa panggilan kita di dalam Kristus tidak memiliki tujuan yang lain selain supaya kita tidak hidup serupa dengan dunia ini. Artinya kehidupan kita harus berbeda dengan dunia ini, saudaraku. Jadi panggilan kita di dalam Kristus itu hanya memiliki satu tujuan, supaya semakin hari kehidupan kita bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bukan serupa dengan dunia ini. Orang percaya yang tidak menyadari panggilannya di dalam Kristus, yaitu supaya tidak serupa dengan dunia ini, maka mereka akan hidup sama seperti cara hidup dunia ini. Mereka akan hidup hanya untuk menikmati kesenangan-kesenangan hidup dunia ini. Mereka hidup menuruti keinginan-keinginan diri mereka, hidup menuruti hawa nafsu diri mereka, dan mereka selalu berjuang untuk bisa menikmati dunia ini dengan segala bentuk kesenangannya. Padahal sebagai orang percaya kita dipanggil supaya hidup kita berbeda dengan dunia ini. Kita tidak terikat dengan berbagai kesenangan hidup dunia. Karena di dalam Kristus kita menyadari dunia ini bukan tujuan kita. Firman Tuhan jelas mengatakan itu di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi benar-benar panggilan kita sebagai orang percaya supaya kita memiliki hidup yang berbeda. Kita tidak boleh sama dengan dunia ini, saudaraku. Kalau orang dunia hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, di dalam segala keberadaan hidup mereka,
yang mereka anggap itu menyenangkan, menyukakan hati mereka, membahagiakan mereka, dan itu bisa membuat mereka memiliki kenyamanan hidup, maka orang percaya tidak seperti itu. Kita berbeda, saudaraku. Panggilan kita di dalam Kristus tidak untuk menikmati dunia ini, tetapi bagaimana kehidupan kita di sepanjang hari-hari hidup kita. Kita bisa ditemukan terus berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Hidup menyukakan, menyenangkan hati Bapa di sorga. Itulah panggilan kita. Hidup sebagai orang percaya itu seperti itu, ya. Seharusnya seperti itu, saudaraku. Tidak ada yang lain. Sebab kehidupan orang percaya yang benar tidak ditujukan atau tidak diarahkan kepada perkara-perkara duniawi. Tidak diarahkan kepada perkara-perkara makan, minum, dan pakai, saudaraku. Sebab bagi orang percaya kita tahu benar, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi kita tidak lagi memusingkan persoalan-persoalan hidup, makan, minum, dan pakai di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang kita persoalkan, menjadi persoalan yang paling utama itu adalah apakah kehidupan kita ini benar-benar ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga atau tidak. Ya, itu yang terutama, saudaraku. Itulah kenapa di dalam kebenaran firman Tuhan, Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-8 dikatakan begini, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah Bapa di sorga itu adalah Bapa yang bijaksana, Bapa yang selalu memperhatikan keberadaan hidup anak-anaknya, yang mau hidup hanya untuk melakukan kehendaknya, yang mau hidup menuruti perintah-perintahnya, maka ketika kita hidup melakukan segala sesuatu seperti yang Bapa kehendaki, maka untuk persoalan makan, minum, dan pakai, Bapa tidak mungkin akan membiarkan kita hidup dalam penderitaan, saudaraku. Ya tentu kita harus bekerja keras, bertanggung jawab dengan hidup ini. Maka apapun yang kita kerjakan, saudaraku, Bapa pasti akan memberkati pekerjaan itu. Firman Tuhan katakan apa? Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, saudaraku. Apa yang dikatakan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus ini ketika Tuhan Yesus hendak mengajarkan bagaimana caranya kita berdoa. Sebab kalau kita mau melihat kebenaran firman Tuhan ini, Matius pasal yang ke-6, kita membaca ayatnya yang ke-9. Dikatakan apa? Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Artinya sebagai orang percaya ketika kita datang kepada Bapa di sorga, bukan pergumulan hidup, makan, minum, dan pakai yang kita bawa ke hadapan Bapa. Ya, bukan itu yang terutama. Tetapi bagaimana keberadaan hidup kita harus benar-benar ditemukan kudus di hadapan Bapa, benar di hadapan Bapa, layak di hadapan Bapa. Itulah sebabnya di dalam kehidupan kita harus terus berjuang untuk hidup di dalam kesucian, di dalam kekudusan Allah Bapa di sorga. Dikatakan oleh firman Tuhan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Lalu ayat yang ke-10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kalau dikatakan datanglah kerajaanmu, artinya ketika kita masih ada di dunia ini pun, kita sudah harus memiliki hidup seolah-olah saat ini kita hidup sebagai anak-anak Allah yang ada di dalam kerajaan Bapa. Artinya hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, saudaraku. Dikatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Artinya kehidupan kita sebagai orang percaya harus benar-benar mencerminkan kehidupan anak-anak kerajaan sorga yang hidup hanya untuk menuruti akan kehendak Allah Bapa di sorga. Jadi kalau dikatakan jadilah kehendakmu, artinya dalam kehidupan kita ini apa yang Bapa kehendaki, biarlah itu yang kita lakukan. Karena sekalipun kita masih berada di dunia ini, tetapi gaya hidup kita adalah merupakan gaya hidup anak-anak kerajaan sorga. Gaya hidup seperti itulah yang ditunjukkan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus ketika masih hidup di dunia ini, saudaraku. Tuhan Yesus hidup mengenakan rupa seorang hamba, hidup sama seperti manusia, tetapi gaya hidupnya berbeda dengan dunia ini. Tuhan Yesus tidak menaruh kesenangan hidupnya terhadap perkara-perkara dunia. Sekalipun iblis mencoba untuk menawarkan kesenangan hidup dunia kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus dengan tegas menolak itu. Tuhan Yesus tetap mempertahankan gaya hidup anak-anak Allah yang hidup di dalam kerajaan Bapa di sorga. Artinya tetap hidup dalam kesucian, kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup di dalam ketaatan penuh hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, saudaraku. Itulah kenapa saat Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa, Tuhan Yesus katakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya, sebagai anak-anak Bapa di sorga, sekalipun kita masih ada di dunia ini, cara hidup kita, gaya hidup kita harus menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak kerajaan sorga. Dan memang kita bukan dari dunia ini, kita berasal dari sorga. Kewargaan kita adalah kewargaan sorga. Itulah sebabnya kita harus benar-benar berbeda dengan dunia ini. Hidup kita tidak boleh serupa dengan dunia ini, tetapi serupa dengan Kristus. Kenapa serupa dengan Kristus? Karena kehidupan Kristus adalah gambaran daripada kehidupan anak-anak Allah di dalam kerajaan sorga. Seperti itulah kita harus hidup. Jadi sekalipun kita masih hidup di dunia ini, kita harus tetap sadar kita bukan berasal dari dunia ini. Kewargaan kita bukan di dunia ini. Kewargaan kita itu di kerajaan Allah Bapa di sorga. Filipi pasal yang ketiga ayat 20, firman Tuhan katakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Perhatikan itu, saudaraku. Nah, orang percaya yang tidak mau menyadari keberadaan hidupnya sebagai anak-anak Allah, orang percaya yang tidak menyadari bahwa kewargaannya bukan dari dunia ini, mereka akan hidup terus sama seperti dunia ini. Mereka hidup untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Apalagi saat ini, kuasa kegelapan berusaha untuk menjerat sebanyak mungkin anak-anak Tuhan supaya bisa masuk di dalam perangkapnya, saudaraku. Kuasa kegelapan berusaha untuk menipu anak-anak Tuhan supaya anak-anak Tuhan bisa terseret, ya, hidup di dalam kenikmatan dunia, kenyamanan hidup dunia, kesenangan hidup dunia. Pada akhirnya mereka lupa bahwa kenyamanan hidup dunia, kesenangan hidup dunia, ya, kebahagiaan hidup dunia yang ditawarkan oleh kuasa kegelapan itu hanya akan menggiring mereka ke dalam kebinasaan kekal, saudaraku. Kita harus menyadari akan hal ini sebelum terlambat, saudara. Jadi kita berada di dalam Kristus, tujuannya hanya itu, supaya kita memiliki hidup yang berbeda dari dunia ini, saudaraku. Kehidupan kita harus berbeda, perilaku kita harus berbeda, sikap kita harus berbeda, tindakan kita harus berbeda, ya. Perkataan-perkataan yang kita ucapkan harus berbeda. Kita harus benar-benar berbeda dengan dunia ini.
Sebab sekalipun kita mengaku percaya kepada Allah di dalam Kristus, tetapi kita tidak terlihat berbeda dengan dunia ini, maka sebenarnya kita tidak percaya kepada Allah, saudaraku. Sebab kalau kita berkata kita percaya kepada Allah, maka percaya itu berarti kita harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Kalau hanya berkata kita percaya kepada Allah, tetapi kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, ini bukan percaya. Saya sudah berulang kali berkata bahwa percaya itu berarti penurutan akan kehendak Allah. Kalau dikatakan penurutan akan kehendak Allah, itu berarti di dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini, semua yang kita lakukan apapun bentuknya harus seturut dengan kehendak Allah Bapa di sorga, saudaraku. Tidak boleh tidak, saudaraku. Nah, kehidupan seperti inilah yang dimiliki oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya sebagai orang percaya kita harus menyadari ini. Kita itu dipanggil untuk memiliki hidup sama seperti Kristus. Kalau kita melihat Roma pasal yang ke-8, ayat 29. Roma 8 ayat 29 firman Tuhan katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Perhatikan, saya ulang sekali lagi, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dengan kata lain, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Selanjutnya dikatakan supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Menjadi yang sulung di sini artinya Tuhan Yesus itu menjadi pribadi yang pertama, yang menunjukkan bagaimana harus hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah Bapa di sorga, hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, dan segala sesuatu yang dilakukan hanya untuk memuliakan Allah Bapa di sorga. Nah, orang percaya harus memiliki kehidupan seperti Kristus, tidak boleh berbeda, karena firman Tuhan katakan itu. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kita dipilih itu supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, saudaraku. Lalu kalau kita melihat ayat firman Tuhan 1 Yohanes pasal yang kedua ayatnya yang ke-6, lebih jelas lagi. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6 dikatakan apa? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tidak boleh kurang, saudaraku. Kalau dikatakan wajib, itu berarti harus. Tidak boleh kurang. Mungkin saudara akan bertanya, resikonya apa? Kalau hidup kita tidak seperti Kristus, tidak persis seperti Kristus, resikonya apa? Saya mau katakan, maaf, kalau hidup kita tidak sama seperti Kristus, seperti yang firman Tuhan katakan, kita wajib hidup sama seperti Kristus. Kalau kurang dari itu berarti kita tidak akan bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Ingat saudaraku, Allah tidak bisa dipermainkan. Firman-Nya itu adalah ya dan amin. Artinya apa yang sudah dikatakan pasti digenapi. Jadi kalau dikatakan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita harus berjuang untuk benar-benar hidup sama seperti Kristus. Tentu di dalam perjuangan kita untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup, kadarnya itu berbeda, ya. Artinya kesempurnaan hidup yang dinilai oleh Allah Bapa di sorga dalam setiap pribadi manusia itu memiliki takaran yang berbeda. Karena tingkat pengertian setiap orang itu kan berbeda, saudaraku. Ibaratnya kalau kita mengambil contoh anak kelas 1 SD, soal-soal pelajarannya itu kan sangat jauh berbeda dengan
Anak yang kelas 6 SD atau anak yang kelas 1 SMP itu berbeda. Tetapi ketika anak kelas 1 SD ini bisa menjawab dengan benar soal-soal pelajaran yang diberikan kepada dia, itu dinilai sebagai sempurna. Begitu juga dengan anak-anak yang berada di kelas 6 SD. Ketika mereka menjawab semua soal pelajaran itu dengan benar, itu sempurna. Seorang hamba Tuhan yang mengerti lebih banyak, tanggung jawabnya pun jauh lebih besar daripada jemaat Tuhan. Tetapi dalam kapasitas kita sebagai orang percaya, kita semua harus berjuang supaya kehidupan kita bisa ditemukan menjadi serupa dengan Kristus, yang pada akhirnya akan membuat kita bisa mencapai kesempurnaan hidup sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Jadi kita harus melihat bahwa hidup sebagai orang percaya itu tidak gampang, karena kita harus berjuang untuk berbeda dari dunia ini, menjadi serupa dengan Kristus, dan pada akhirnya mencapai kesempurnaan hidup sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini semakin menyadarkan kita bahwa kalau kita tidak berbeda dari dunia ini, kalau kita tidak serupa dengan Kristus, kalau kita tidak sempurna sama seperti Bapa di sorga, kita tidak mungkin diterima di dalam kerajaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, saat ini sampai selama-lamanya. Amin.